Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Masak Bareng Ontima. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng berbunyi agar tidak ketinggalan resep lainnya. Kali ini aku akan bagikan resep sambal terong pakai ebi dan terasi. Nah, untuk langkah yang pertama silahkan siapkan tomat dan dipotong kecil-kecil ya. Aku di sini potong menjadi 4 bagian. Kemudian siapkan sekitar 7 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Untuk tomatnya aku pakai sekitar 5 buah dan jangan lupa ditambahkan ebi. Kalau tidak punya ebi silahkan diganti dengan ikan kering ya, yang kecil-kecil. Kemudian jangan lupa siapkan terasi, silahkan dibakar terlebih dahulu atau tidak usah dibakar. Kita pakai mentahnya saja sudah tidak masalah. Kemudian untuk terongnya silahkan teman-teman pakai terong yang ukuran kecil yang lagi viral sekarang. Kalau di pasar tidak menemukan terong seperti ini, bisa pakai terong yang warna ungu atau warna hijau yang besar ya. Nah, ini udah aku beli sekitar 2000. Silahkan dipotong ujungnya atau pangkalnya dan dicuci bersih. Kemudian untuk terongnya kita belah di bagian atas horizontal dan vertikal agar proses masaknya nanti lebih cepat lunak. Kemudian ini aku langsung ulek saja terasinya karena tidak akan aku bakar. Aku pakai mentahannya, tapi kalau teman-teman biasa dibakar silahkan. Kemudian untuk tomat, bawang merah dan bawang putihnya yang sudah direbus silahkan dimasukkan ke dalam ulekan dan bisa diulek. Kalau teman-teman biasa digoreng, untuk tomat, bawang merah dan bawang putihnya juga tidak masalah, tapi karena di sini aku menghindari dari minyak, jadi aku rebus agar lebih sehat. Kemudian jika seluruh bahan sudah diulek, langkah terakhir kita masukkan terong yang sudah direbus bersamaan. Jadi proses masak terong ini lebih lama ya. Untuk ebinya juga sudah aku rebus agar tidak terlalu asin. Kalau sudah seperti ini silakan teman ulek-ulek lagi. Untuk kekasarannya atau teksturnya ini aku tidak akan ulek sampai halus karena aku lebih senang kalau sambal itu sedikit kasar ya, jadi tekstur pada saat kita makan itu enak. Kemudian langkah terakhir, tambahkan garam secukupnya, gula secukupnya. Kalau mau ditambah dengan micin atau kaldu ayam juga silakan, itu sesuai selera teman-teman, tapi perhatikan penambahan garam dan micin supaya tidak terlalu asin karena tadi kita sudah tambahkan terasi. Nah, sambal kita sudah selesai, bisa dicocol dengan tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, ikan goreng dan yang lainnya. Kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini Masak Bareng Ontima bakal bagikan resep ayam yang bumbunya sangat meresap ke dalam bagian ayam. Untuk bahan-bahannya juga sangat sederhana dan pasti teman-teman punya. Nah, untuk bahan-bahannya bisa cek di video. Ada 7 siung bawang putih, 5 cabai merah segar, kemudian 1 buah jeruk nipis dan 8 cabai hijau dan sekitar 15 siung bawang merah. Nah, untuk bawang putihnya silahkan teman-teman potong sembarang atau dipotong dadu, atau tidak perlu dipotong juga tidak masalah karena nanti kita akan chopper. Tapi di sini agar lebih cepat pada proses chopper aku iris terlebih dahulu. Kemudian untuk bawang merahnya juga sama seperti bawang putih yang pastinya kita akan potong sembarang, ukurannya tidak terlalu tipis dan tidak terlalu besar. Untuk pemakaian bawang putih dan bawang merahnya pastikan lebih banyak bawang merahnya ya. Kemudian karena aku tidak ada cabai hijau besar, di sini aku ganti dengan cabai rawit yang masih berwarna hijau. Kemudian untuk cabai merah segarnya silahkan biji yang ada di dalam cabai dibuang agar tidak terlalu pedas, atau jika teman-teman ingin pedasnya lebih terasa
tidak perlu dibuang. Nah, silahkan kalau sudah dibuang bijinya dipotong-potong terlebih dahulu sekitar 5 cm agar nanti lebih cepat dicopernya. Kemudian semua bahan sudah aku persiapkan kecuali jeruk nipis, nanti kita tambahkan di akhir. Persiapkan chopper yang teman-teman punya. Di sini aku pakai chopper kesayangan kita semua, Meiko. Untuk link pembeliannya silahkan bisa cek di deskripsi. Semua alat yang aku pakai ada di deskripsi. Kemudian kalau teman-teman mau cek bahannya, bahan masakan yang selalu aku buat, bisa cek di deskripsi juga ya teman-teman, agar nanti bisa di screenshot. Kemudian setelah dicoper ini sudah hasilnya seperti ini, tidak terlalu halus ya karena aku ingin bertekstur, sama aja karena dicoper ya. Kemudian untuk sayap ayamnya aku pakai setengah kilo, ini baru keluar dari freezer jadi setengah beku. Jangan lupa kita sayat bagian sayapnya agar nanti bumbu lebih menyerap lagi. Nah, kita sayat terlebih dahulu dan pastikan semuanya tersayat. Tambahkan 1 bungkus bumbu marinasi. Kalau tidak punya silahkan tambahkan bubuk kunyit, garam, lada, dan ditambahkan ke dalam sayapnya. Kita baluri semua bumbu ke dalam ayam agar semua bumbu merata dan bisa menyerap ke dalam bagian daging ayam. Jika sudah selesai seperti ini, kita diamkan sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, taburi minyak panas dengan tepung terigu agar tidak meletup. Kemudian kita masukkan ayam bagian sayapnya, kita akan goreng sampai matang tapi tidak sampai kering ya teman-teman. Kita masukkan juga bumbu sisa yang ada di dalam mangkok agar bumbu lebih meresap lagi. Kita goreng dan jangan lupa dibolak-balik. Nah, ini kenapa aku sayat tadi, agar bagian sayap ayamnya terlihat cantik dan menarik. Jadi kita merasa akan terus-terus lapar. Kemudian ini sudah digoreng dan sudah masak, bisa cek di video untuk tingkat kematangannya. Kemudian dengan minyak yang sama tapi kita kurangin. Kenapa kita pakai minyak yang sama? Karena itu tidak masalah ya, agar rasanya lebih gurih lagi. Masukkan hasil chopper ke dalam wajan yang sudah panas atau minyak yang sudah panas. Kita akan masak beberapa menit sampai nanti minyaknya keluar atau berbusa seperti di video ini. Tapi ini busanya masih sedikit, jadi kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah seperti di video, busanya sudah sangat banyak, ini berarti kita sudah siap untuk masukkan bahan yang lain. Kita masukkan 2 sendok makan kecap ikan, kemudian 2 sendok saus tomat, 1 sendok makan saus sambal, dan yang terakhir ada 1 sendok makan kecap Inggris. Kalau tidak ada kecap Inggris bisa diubah dengan saus tiram ya. Lalu tambahkan ayamnya bagian sayap, atau teman-teman mau pakai bagian paha juga tidak ada masalah. Kita akan masak sampai bumbunya menyerap ke dalam daging ayam. Tambahkan perasan jeruk nipis 1 buah, kita saring bijinya agar nanti tidak pahit. Jadi jangan sampai bijinya itu masuk ke dalam masakan ya, ke dalam wajannya. Setelah dirasa bumbu sudah menyerap, makanan kita sudah selesai dan siap disajikan. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep, yaitu ikan layur berbumbu kemangi. Nah, ini bumbunya sangat pekat dan ada rasa segar dari tomatnya. Untuk bahan-bahannya aku pakai 4 buah tomat, 10 siung bawang merah, 3 buah kemiri, 4 siung bawang putih, lengkuas, cabai merah segar, dan cabai merah
kering. Kemudian ada 1 batang serai, ada 1 bawang pre, lada bubuk dan kunyit bubuk. Untuk bawang merahnya di sini mau aku potong-potong terlebih dahulu, potong dadu ya. Karena nanti untuk bawang merahnya akan kita blender sampai halus. Selain bawang merah tentunya kita akan potong dadu bawang putih. Untuk duanya kita sisihkan karena nanti kita akan ulek ya teman-teman. Ini kita potong terlebih dahulu untuk semua bawang putihnya. Kemudian untuk lengkuasnya di sini aku cuman cuci bersih dan langsung dipotong ya. Jadi tidak perlu dikupas terlebih dahulu. Untuk cabai merah segarnya aku potong jadi 4 cm kurang lebih. Pakai 3 buah, lalu kita akan tambah dengan cabai yang kering ya nanti. Kemudian ini cabai keringnya ada 3 juga, dibelah jadi 2 saja. Kalau tidak punya cabai kering bisa diganti dengan cabai merah segar, tidak masalah. Kemudian untuk cabai rawitnya aku pakai 3 buah untuk menambah rasa pedas. Bawang prenya 1 batang kita juga potong jadi 1 cm. Di sini aku potongnya agak tebal ya. Kemudian untuk tomatnya silahkan diiris jadi 4, 6 atau 8 bagian. Itu terserah teman-teman ya mau dipotong jadi berapa bagian. Kemudian 2 buah bawang putih yang sudah kita sisihkan kita akan ulek bersamaan dengan garam 1 sendok makan menggunung. Kita ulek sampai halus karena nanti ini untuk jadi campuran di ikannya. Tambahkan secukupnya air, kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu sampai semua larutan menyatu. Nah, jika sudah kita bisa masukkan ikan layurnya ke dalam air garam dan bawang putihnya. Kita bolak-balik di sebelah kiri dan di sebelah kanannya sehingga nanti ikan layurnya itu ada rasa asinnya ya. Nah, kita lakukan ini sampai semua ikan layur itu menggenangi air. Jika sudah seperti ini, silakan teman-teman marinasi 15-20 menit. Sambil menunggu marinasi, kita blender semua bahan-bahan yang sudah dipotong sebelumnya. Kita blender sampai halus. Nah, jika sudah halus seperti ini, silakan teman-teman sisihkan atau pindahkan ke dalam mangkok atau gelas. Panaskan minyak. Jika sudah panas, bisa masukkan air yang sudah dimarinasi tadi. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Jika semua sudah selesai tergoreng ikannya, silakan teman-teman masukkan bumbu yang sudah di blender ke dalam minyak yang sama tapi dalam porsi yang sedikit ya. Jangan lupa kita aduk agar bagian bawah bumbu tidak gosong. Tambahkan 1 batang serai, 5 helai daun salam, kemudian 4 helai daun jeruk. Jangan lupa daun jeruknya dirobek agar wanginya lebih keluar lagi. Nah, setelah minyaknya keluar bisa ditambahkan lada bubuk setengah sendok teh, kemudian kunyit bubuk setengah sendok makan, lalu tambahkan air ya, karena airnya tadi sudah menyusut, jadi silahkan tambahkan air. Kalau teman-teman belum menyusut, sebaiknya jangan ditambahkan air terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan ikan layur yang sudah digoreng sebelumnya. Kita aduk-aduk beberapa menit, sekitar 5 menit, sampai semua bumbu merata, lalu masukkan tomat yang sudah terpotong. Jangan lupa diaduk-aduk agar nanti air dari tomatnya keluar dan sehingga membuat makanan itu lebih segar ya. Jika dirasa sudah menyatu ke dalam bagian ikan, masukkan setengah sendok makan garam, lalu 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk lagi sampai semua bumbu merata. Jangan takut asin karena ini rasanya sangat-sangat pas. Kalau mau ditambah kaldu atau micin juga silahkan. Lalu masukkan bawang pre yang sudah kita potong tadi.
Jangan lupa sambil diaduk ya teman-teman. Di akhir masakan silakan teman-teman tambahkan daun kemangi yang sudah dicuci bersih tentunya. Kita aduk lagi tidak lama agar aroma daun kemanginya itu tidak hilang ya. Jadi daun kemangi memang tidak boleh dimasak terlalu lama, cukup sampai layu saja. Nah, ikan layur bumbu kemangi kita sudah selesai. Silakan teman-teman coba sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.